Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen. Oke, Pak Sen lanjutkan ke materi kesebangunan. Nah, jadi di dalam materi kesebangunan ini, yang kita pelajari adalah kesebangunan bangun datar dan contoh soal penyelesaiannya. Nah, Pak Sen awali dengan pengertian konsep kesebangunan. Jadi, kata kunci kesebangunan itu adalah bentuk sama dan ukurannya tidak perlu sama. Nah, jadi ini berbeda dengan kekongruenan. Kalau kekongruenan, bentuknya sama, ukurannya juga harus sama. Tetapi di kesebangunan, bentuknya sama, tetapi ukurannya tidak perlu sama. Untuk lebih jelasnya, perhatikan foto di bawah ini. Pak Sen punya 3 foto. 3 foto ini memiliki bentuk yang sama, tetapi ukurannya tidak sama. Nah, misalnya ini adalah foto A, ini adalah foto B, ini adalah foto C. Jadi, ketiga foto ini karena bentuknya sama dan ukurannya juga berbeda, di kata kunci kesebangunan kita lihat bahwa ukurannya tidak perlu sama. Jadi, ketiga foto ini bisa kita simpulkan adalah sebangun. Dalam kesebangunan, kita bisa menulis A sebangun dengan B. Kemudian, B-nya juga sebangun dengan C dan A juga sebangun dengan C. Ya, jadi tanda ini merupakan tanda kesebangunan. Oke, jelas ya adik-adik? Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana contoh bentuk kesebangunan tersebut. Lalu, bagaimana kesebangunan pada bangun datar? Dua bangun datar dikatakan sebangun jika sisi yang bersesuaian itu sebanding dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, pada kasus ini, agar lebih jelasnya, Pak Sen sudah mempunyai 2 bangun datar, yaitu bangun ABCD dan EFGH. Agar kalian lebih jelas, yang mana itu sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut yang bersesuaian sama besar, kita akan coba mengisi kolom ini. Perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, kita tahu bahwa sisi yang bersesuaian itu, syarat dari 2 bangun datar dikatakan sebangun adalah sebanding. Jadi, kita lihat pada bangun ABCD, misalnya kita lihat sisi AB, itu sebanding dengan, kalau pada bangun EFGH, sebanding dengan EF. Nah, jadi kalian menulisnya seperti ini. Ya, sama dengan, kemudian sisi BC pada ABCD itu sebanding dengan, ya betul, FG. Dan sisi CD itu sebanding dengan GH. Lagi satu adik-adik, DA sebanding dengan HI. Nah, jadi itu perbandingan sisi yang bersesuaian. Lalu, syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian itu sama besar. Yang mana sudutnya sama besar? Pada bangun ABCD, jelas kita lihat bahwa sudut A itu sama dengan sudut E. Ya. Kemudian, apalagi? Sudut B sama besar dengan sudut F. Sudut C itu sama besar dengan sudut G. Terus lagi satu, sudut D itu sama dengan sudut H. Jadi ini adalah sudut yang sama besar pada bangun ABCD dengan EFGH. Sehingga bangun ABCD itu sebangun dengan EFGH. Oke, Pak Sen lanjutkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah kesebangunan bangun datar. Contoh soal 1. Diketahui bangun di samping adalah 2 bangun yang sebangun. Tentukanlah XYZ dan panjang EF dan panjang BC. Nah, jadi yang dicari pertama adalah XY dan Z. XY dan Z pada gambar ini adalah sudutnya. Nah, jadi ada 2 bangun yang bisa kita sebut trapesium, sudah dikatakan sebangun.
Berarti untuk mencari sudut X, Y, dan Z-nya, kita harus tentukan terlebih dahulu sudut-sudut mana yang sama besar. Untuk mempermudah kalian menemukan nilai X, Y, dan Z-nya. Pertama, sudut yang sama besar itu kita lihat bahwa sudut E itu sama dengan sudut A. Nah, kita lihat ya, karena trapesiumnya itu dibalik. Nah, kalau kita balik dan kita sesuaikan seperti bangun EFGH, maka sudut E kita temukan sama dengan sudut A. Kemudian sudut F itu sama besar dengan sudut B, ya. Sudut G sama besar dengan sudut C. Terakhir, sudut H itu sama besar dengan sudut D. Nah, jadi yang ditanya adalah X, Y, dan Z. X-nya itu adalah sudut C. Nah, Z-nya itu sama besar dengan sudut Y. Kalau kita balik, ya. Sehingga, kalau sudut C-nya itu adalah 22,6 derajat, berarti bisa kita temukan bahwa sudut X-nya itu adalah sama dengan sudut C, yaitu 22,6 derajat. Oke, sudah kita temukan sudut X-nya. Lalu sudut Y-nya. Untuk mencari sudut Y, perhatikan bangun trapesium ABCD. Kita lihat di dalam sebuah segi 4, jumlah keempat sudutnya itu adalah 360 derajat. Sudut C sudah 22,6 derajat. Sudut B, karena ada tanda siku-siku, berarti ini sudutnya 90 derajat. Kemudian sudut A ada tanda siku-siku, juga sudutnya 90 derajat. Sudut A 90, sudut B 90, sudut C 22,6. Biar jadi 360, berapakah sudut Y? Sudut Y itu bisa kita cari 360 dikurangi 90 tambah 90 tambah 22,6. Sehingga 360 derajat kurangi hasil penjumlahannya adalah 202,6 derajat. Sehingga 360 derajat kurangi 202,6 derajat hasilnya adalah 103,4 derajat. Oke, bisa ya? Nah, sehingga sudut Y-nya kita temukan 103,4 derajat. Lalu kalau ditanya sudut Z, berapa besarnya? Kita lihat, sudut Y itu sama dengan sudut Z. Sehingga berapapun sudut Y, itulah besar sudut Z. Sehingga sudut Z juga hasilnya 103,4 derajat. Inilah hasilnya. Nah, Pak Sen lanjutkan untuk mencari panjang EF dan panjang BC. Karena bangun ini sudah diketahui sebangun, berarti kita harus cek dulu sisi mana yang sebanding. Sisi sebanding. Kita mulai dari EFGH ya. Panjang sisi EF itu sebanding dengan panjang sisi AB ya. Kemudian FG sebanding dengan, ya betul, BC. Dan HE sebanding dengan DA. Jadi kalau kita mencari panjang EF, nah kita tahu, kita pakai perbandingannya ini, EF per AB. EF-nya yang kita cari, EF per AB-nya berapa? AB-nya adalah 16. Sama dengan FG-nya. FG-nya adalah 20 per BC-nya. Nah, yang ditanya sama dengan HE. HE-nya berapa? 15 per 20. Nah, jadi untuk mencari panjang EF, ya, kita bisa gunakan perbandingan ini dengan yang ini. Kenapa tidak dengan yang di tengahnya? Karena yang di tengahnya ini BC-nya belum diketahui. Nah, jadi untuk mencari EF harusnya kita pasangkan dengan perbandingan yang sudah lengkap, ya, pembilangan penyebutnya. Sehingga EF per 16 sama dengan 15 per 20. Nah, kemudian untuk mencari EF, 20 kali EF, kalikan silang dulu. 20
EF sama dengan 15 kali 16, hasilnya adalah 240. Sehingga EF itu bisa dicari dengan 240 bagi 20. Maka panjang EF adalah 12 cm. Oke, bisa ya adik-adik? Nah, lalu bagaimana panjang BC? Panjang BC, ini ya perbandingannya. 20 per BC ini bisa kita pasangkan dengan 15 per 20. Sehingga 20 per BC itu sama dengan 15 per 20. 20 kali 20 berarti 400. Sama dengan 15 kali BC. Sehingga untuk mencari BC-nya itu adalah 400 bagi 15. Maka panjang BC-nya adalah 26,67. Nah, itulah panjang BC. Jadi, seperti itu kita mengerjakan masalah kesebangunan. Oke, Pak Hasan lanjutkan ke contoh soal 2. Jadi, contoh soal 2 ini hampir mirip dengan contoh soal 1. Diketahui bangun di samping adalah dua bangun yang sebangun. Tentukanlah X, Y, dan Z dan panjang EF dan HG. Nah, pertama kita akan mencari nilai X, Y, dan Z. Kita tahu X, Y, dan Z itu adalah sudut-sudut yang ada pada bangun EFGH dan ABCD. Jadi berdasarkan dua bangun ini bisa kita simpulkan bahwa sudut X ini sama besar dengan sudut Z. Karena bangun ABCD itu kalau kita sesuaikan seperti gambar bangun EFGH, maka yang kita temukan adalah sudut X itu sama dengan sudut Z. Lalu sudut Y-nya ini sama dengan sudut H. Lalu berapa besarnya? Nah, kita lihat bangun EFGH. Kalau ada tanda siku-siku sudah pasti 90 derajat. Di sini juga 90 derajat. 90 derajat, 90 derajat, dan 127 derajat. Biar jadi 360. Nah, berapakah sudut X? Jadi bisa kita cari sudut X itu sama dengan 360 kurangi 90 tambah 90 tambah 127. Sehingga hasilnya adalah 360 kurangi 307. 360 kurangi 307 itu hasilnya adalah 53 derajat. Jadi sudut X-nya itu adalah 53 derajat. Nah, karena sudut X-nya ini sama dengan sudut Z, berarti sudut Z itu kita temukan adalah juga 53 derajat. Kemudian Y-nya kita temukan, karena Y-nya ini sama dengan sudut H, berarti Y-nya itu adalah 127 derajat. Untuk lebih jelasnya, Pak Hasan gambarkan bahwa sudut X sama dengan sudut Z, sudut Y sama dengan sudut H. Selanjutnya, kita akan mencari panjang EF dan panjang HG. Syarat kesebangunan dari bangun EFGH dan ABCD bisa kita tuliskan bahwa sisi yang sebanding itu pada bangun EFGH dan ABCD adalah EF sebanding dengan AB sama dengan FG sebanding dengan BC, kemudian HG sebanding dengan CD. Kalau kita masukkan angka-angkanya, EF tidak diketahui, EF per 20 sama dengan 28 per FG-nya 28, 28 per 35 sama dengan HG-nya tidak diketahui ya, HG per CD. Yang kita gunakan untuk mencari EF adalah ini ya, ini dengan ini. EF per 20 sama dengan 28 per 35. Kenapa tidak HG per CD? Karena kedua-duanya tidak diketahui. Sehingga yang kita gunakan perbandingannya adalah EF per 20 sama dengan 28 per 35. Kita langsung saja. EF per 20 sama dengan 28 per 35. Sehingga kalau kita kalikan silang, 35 kalikan dengan EF sama dengan 28 kalikan 20 itu hasilnya adalah 560. Sehingga EF sama dengan 560 per 35. 560 bagi 35 menghasilkan 16. Jadi panjang EF-nya itu adalah 16. Oke.
Nah, untuk mencari HG berarti ini yang dicari ya, X-nya. Nah, kita lihat panjang EH itu sejajar dengan panjang FG. Nah, yang ditanya itu adalah ini X-nya. Jadi tadi kita sudah temukan panjang EF itu adalah 16. Nah, karena panjang EH itu sejajar dengan panjang FG, maka bisa kita tarik garis lurus dari H ini. Misalnya ini perpotongannya di sini bisa Pak Sen, misalkan O. Kalau di sini sudah 16, panjang FG-nya adalah 28, berarti dari panjang F ke O itu adalah 16. Berarti sisanya dari O ke G ini berapa? O ke G berapa? Iya, 28 kurangi 16 hasilnya adalah 12. Kalau panjang H dan O pasti sama dengan panjang EF, sehingga panjang HO itu adalah 16. Jadi kalau Pak Sen tuliskan, jadi kalau Pak Sen gambarkan segitiga yang terbentuk, ya, di sini H, di sini O, di sini G, di sini siku-siku. Panjang HO tadi kita temukan 16, panjang OG tadi kita temukan 12. Nah, untuk mencari panjang HG, kita harus gunakan teorema Pythagoras, di mana untuk mencari sisi miringnya HG itu adalah akar dari 16 kuadrat, ya, kuadrat sisi tegak tambah dengan kuadrat sisi alas. Berarti alasnya 12 ditambah 12 kuadrat. Sehingga HG 16 kuadrat sama dengan 256 tambah 144. Sehingga 256 tambah 144 hasilnya adalah 400. Nah, jadi panjang HG akar dari 400 itu berapa? 20. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang terkait dengan kesebangunan pada bangun datar. Nah, Pak Sen lanjutkan untuk kesebangunan pada segitiga. Nah, jadi dua segitiga itu dikatakan sebangun jika sama seperti tadi, perbandingan sisi yang bersesuaian itu senilai dan sudut yang bersesuaian itu sama besar. Jadi kalian bisa lihat di sini ada dua gambar segitiga, segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi kalau kita lihat perbandingan sisi yang bersesuaiannya itu adalah AB per A aksen, B aksen sama dengan AC-nya sebanding dengan A aksen, C aksen sama dengan BC-nya sebanding dengan B aksen, C aksen. Begitu juga untuk sudut yang sama besar. Kita lihat sudut A-nya itu sama dengan sudut A aksen. Sudut B-nya sama dengan sudut B aksen. Dan sudut C-nya itu sama dengan sudut C aksen. Oke, intinya sama dengan kesebangunan pada bangun datar. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal 3. Perhatikan gambar di samping. Jadi ada bangun, tentukanlah panjang DE dan AB. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus memecah gambar ini menjadi dua buah segitiga yang sebangun. Nah, dari gambar bisa kita dapatkan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga yang besar. Segitiga yang besar itu adalah ADE. Nah, jadi kalau kalian lihat segitiga ABC dan segitiga ADE itu adalah dua buah segitiga yang sebangun. Untuk lebih jelasnya, Pak Sen akan gambarkan untuk segitiga ABC-nya. Nah, ini segitiga ABC-nya, ini A, B, C. Dan ini adalah tanda panahnya. Di sini 4, panjang AC-nya 4, panjang BC-nya adalah 5. Lalu, segitiga yang kedua yang kita temukan adalah segitiga ADE yang besar ya. Ini tanda panahnya, di sini A-nya, di sini D-nya, di sini E-nya. Panjang DE itu yang dicari. Panjang AE, nah kita lihat panjang AE. Panjang AC-nya 4, CE-nya 8, berarti panjang AE itu adalah ya 12 cm. Terus panjang AD.
Kita lihat ini panjang AD. Panjang AB-nya tidak diketahui, panjang BD-nya 5 cm. Berarti panjang AD itu adalah penjumlahan dari panjang AB ditambah dengan panjang BD. Sehingga untuk panjang AD bisa kita tulis AB tambah 5. Nah, kalau kita sudah menuliskan ke dalam dua buah segitiga yang sebangun, maka kita gampang sekali mencari perbandingan sisi yang senilainya. Sehingga karena ditanya panjang DE, berarti kita mulai dari segitiga yang ABC, yang kecil dulu. BC per DE, ya, panjang si BC bersesuaian dengan DE, sama dengan AC itu bersesuaian dan sebanding dengan AE. Sehingga kalau kita masukkan nilainya, BC-nya itu adalah 5, DE-nya yang kita cari, berarti AC-nya itu adalah 4, kemudian AE-nya adalah 12. Kalikan silang. Berarti 4DE sama dengan 12 kali 5 berapa? 60 ya. Sehingga panjang DE sama dengan 60 per 4. Jadi panjang DE itu adalah 60 per 4. Berarti hasilnya adalah 15 cm. Oke. Saya masih lanjutkan ke mencari panjang AB. Kita mulai perbandingannya dari segitiga yang kecil. Panjang AB yaitu yang kita cari. Berarti AB berarti panjang AB bersesuaian dengan panjang AD. Panjang AD berapa kita tadi tahu? AB tambah 5. AB tambah 5 sama dengan yang mana lagi bersesuaian? Panjang AC ya. AC per AE. Sehingga kalau kita masukkan angka-angkanya, AB per AB tambah 5 sama dengan AC-nya berarti 4 per AE-nya berarti 12. Sehingga kalau kita kalikan silang, 12 kali AB berarti 12 AB sama dengan 4 kali AB tambah 5. 4 kali AB tambah 5. 12 AB sama dengan, nah 4 kali AB tambah 5 berarti 4-nya kalikan AB, 4-nya juga kalikan 5. 4 kali AB, 4 AB. Tambah 4 kali 5, 20. Nah, sehingga kita kumpulkan yang mengandung AB ini di ruas kiri, ya. 12 AB kurangi 4 AB karena dia pindah ruas, berarti 4 AB-nya jadi min. Sama dengan 20. 12 AB kurangi 4 AB hasilnya adalah 8 AB sama dengan 20. Jadi AB sama dengan 20 per 8. Sehingga panjang AB itu adalah, kalau 20 per 8, panjang AB-nya adalah 2,5. Oke adik-adik, itu saja yang bisa Pak San bagikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk terus rajin berlatih. Terima kasih.